Diketahui 5 segitiga beraturan TABC memiliki panjang rusuk 10 cm. Titik U berada di tengah-tengah AB sehingga terbentuk segitiga TUC. Nilai sinus sudut TUC adalah titik-titik. Baik, kita gambar 5 beraturan. Ya, 5 segitiga beraturan ya. Kalau beraturan berarti semua rusuknya sama panjang. Oke, di dalam hal ini rusuknya 10, 10, ini juga 10, ini 10, semua 10 ya. Nah, lalu titik U di tengah-tengah AB. Oke, sini U di tengah sehingga AU 5, UB 5 ya. Kita tarik kemari. Karena TA dengan TB sama, lalu AU dengan UB juga sama, maka ini garis tinggi ya, siku-siku. Kemudian ditanya nilai sinus sudut TUC. Oke, TUC berarti ini hubungkan ke C nilai yang ditanya ya. Kita cari terlebih dahulu panjang TU. Nah, perhatikan segitiga TUA ya, TUA ya, segitiga TUA. Dengan Pitagoras maka TU sama dengan akar AT kuadrat dikurang AU kuadrat. AT nya 10 dikuadratkan kurang AU nya 5 dikuadratkan. Nah, jadi 100 kurang 5 kurang 25 ya, 75. 75 itu 25 kali 3 berarti 5 akar 3 lah panjang TU. Nah, perhatikan lagi UC. UC itu juga garis tinggi ABC ya, segitiga ABC. Berarti UC sama dengan TU. Cara ngitungnya ya, jadi 5 akar 3. Baik, lihat segitiga TUC supaya lebih mudah. TUC ini TUC ini 5 akar 3, ini 5 akar 3, di sini 10. Nah, kita mau cari sinusnya ini, maka kita pakailah aturan kosinus ya. Berarti ini adalah U kecil, ini C kecil, ini T kecil, yaitu cos sudut TUC atau sudut U ya. TUC adalah C kuadrat ditambah T kuadrat dikurang U kuadrat per 2 kali C kali T. Baik, kita hitung C nya 5 akar 3 dikuadratkan 75 jadinya, tambah T nya juga 5 akar 3 dikuadratkan 75 dikurang U nya 10 ya, jadi dikuadratkan 100 per 2 kali C nya 5 akar 3, T nya juga 5 akar 3 dikalikan 25 kali 3 jadinya ya, berarti 75. Oke, kita hitung, maka kita peroleh cos sudut TUC sama dengan 75 ditambah 75 150 kurang 100 yaitu 50 per 2 kali 75 150, yaitu sederhanakan 1/3 ya, itu masih cos. Nah, yang ditanyakan sin. Oke, maka dengan perbandingan trigonometri sin sudut TUC sama dengan, ingat kita cara mudahnya ambil aja ini pernya 3 ya, berarti sini juga pernya 3, lalu akar kita ambil lagi dari bawah ini penyebut yaitu 3 kuadrat
dikurang pembilangnya 1 dikuadratkan ya, gitu cara mudahnya ya. Jadi 9 kurang 1 jadi akar 8 ya, akar 8 per 3. Akar 8 itu 2 akar 2 per 3. Jadi opsinya adalah B. Mudah kan? Jika lingkaran X kurang 3 dikuadratkan ditambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 4 ditransformasikan oleh matriks 0, negatif 1, 1, 0 dan dilanjutkan oleh matriks 1, 0, 0, 1, maka persamaan bayangan lingkaran tersebut adalah titik-titik. Baik, kita cek dulu matriks transformasinya, yaitu M1. Ini M1, ini M2. Maka kita peroleh M ya, M1 dilanjutkan M2. Hasilnya M sama dengan M2 kali M1, sehingga M sama dengan M2 nya yaitu ini 1, 0, 0, 1 kali matriks M1 yaitu ini 0, negatif 1, 1, 0. Nah, perhatikan dengan jeli, ternyata ini adalah identitas perkalian ya. Jadi hasilnya ini yaitu M sama dengan matriks 0, negatif 1, 1, 0. Selanjutnya kita perolehlah bayangan X aksen, Y aksen. Itu sama dengan M yaitu ini 0, negatif 1, 1, 0 dikali XY. Diperoleh hasilnya X aksen, Y aksen sama dengan ini baris kali kolom ya. Ini 0 kali X 0, jadi negatif 1 kali Y, negatif Y. Kemudian ini 1 kali X, 0 kali Y 0, berarti ini X. Sehingga dapat kita simpulkan dari kanan ke kiri ya, negatif Y sama dengan X aksen, maka Y sama dengan negatif X aksen. Selanjutnya X sama dengan Y aksen. Nah, ini kita substitusilah ke lingkaran awal. Ini yang ditransformasikan ke X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga hasilnya X nya tadi adalah Y aksen kurang 2 kurang 3 ya, dikuadratkan ditambah Y nya ini negatif X aksen ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Lalu kita kuadratkan ini ya, kita jabarkan, diperoleh aksennya sudah boleh dihilangkan ya. Jadi Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9 ditambah ini juga kita jabarkan, dikuadratkan menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, ini pindah ruas, kurang 4 sama dengan 0. Kita susun dari X kuadrat terlebih dahulu, X kuadrat lalu Y tambah Y kuadrat lalu X lagi negatif 4X lalu Y negatif 6Y, lalu ini 4 kurang 4 0 ya, lalu tinggal 9 tambah 9 sama dengan 0. Opsinya adalah tidak ada yang memenuhi ya.
Ahmad mempunyai sebuah kotak yang berisi 6 bola hijau, 3 bola merah, dan 2 bola kuning. Jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyak bola hijau yang terambil 3 kali banyak bola kuning adalah titik-titik. Baik, pertama kita buat sketsanya supaya mudah dipahami. Ini kotaknya berisi 6 hijau, kemudian ini ya, kemudian 3 merah nih, dan 2 kuning. Ini 2 kuning. Total seluruh bola yaitu 11 bola. Nah, dari sini diambil 7 bola tanpa pengembalian. Ya, itu ini ya. Nah, kita perolehlah NS, yaitu kombinasi 7 bola dari totalnya yaitu 11 bola. Kita hitung, ini 11 faktorial per 7 faktorial, lalu 11 kurang 7 yaitu 4 faktorial. Kita jabarkan 11 faktorialnya, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorialnya tetap, 4 faktorialnya dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorialnya kita bagi, 4 kali 2 8, coretkan dengan 8 di atas. Ini 3, ini jadi 3. Maka diperolehlah NS 11 kali 10 kali 3 yaitu 330. Nah, disebutkan kejadian A. Kita misalkan kejadian A yaitu banyak bola hijau yang terambil 3 kali banyak bola kuning adalah, berarti kemungkinannya adalah 3 hijau, 1 kuning. Tentu ini masih 4 ya, karena yang akan diambil kan 7, berarti 3 lagi tentu adalah warna merah. Oke, hanya ini kemungkinannya ya. Jadi kita hitung Na sama dengan kombinasi 3 hijau dari, perhatikan hijau ada 6. Ini ya, 6. Dan kali kombinasi 1 kuning dari berapa kuning? 2 ya. Kali kombinasi 3 merah dari merahnya ada 3. Oke, kita hitung. Ini adalah 6 faktorial per 3 faktorial. 6 kurang 3 itu 3 faktorial dikali. Nah, kalau ini di sini 1, langsung saja ini jawabnya 2 kali. Nah, kalau ini sama, ini adalah 1. Oke. Oke, kita hitung ini 6 kali 4 kali 3. Ini kali 5 ya, sorry, kali 5 3 faktorial per 3 kali 2 kali 1, 3 faktorialnya tetap, ini kali, ini adalah 2. Oke, 3 faktorialnya kita bagikan, 3 kali 2 itu 6, bagikan dengan 6 di atas, jadi 5 kali 4 kali 2 ya, 5 kali 4 20 kali 2 40, itu Na nya. Maka peluangnya yaitu PA Na per NS yaitu 40 per 330. Sederhanakan bagi 10, 4 per 33. Opsinya adalah B. Mudah kan?
Andi sedang melakukan penelitian dan membutuhkan data tentang jumlah pengunjung museum di daerahnya. Petugas museum memberikan data berupa grafik batang pada selembar kertas. Dalam perjalanan, kertas tersebut robek karena terkena air hujan, seperti terlihat pada gambar di bawah. Namun demikian, Andi masih ingat bahwa petugas museum mengatakan rata-rata pengunjung 41 orang per hari. Pernyataan berikut yang salah berdasarkan informasi dan grafik di atas adalah titik-titik. Baik, kita ketahui bahwa X bar itu adalah jumlah seluruh data per banyak data. Oke. Nah, rata-ratanya 41 sama dengan jumlah datanya ini ya. Hari Senin 45 pengunjung, hari Selasa 40, Rabu A karena dia robek, Kamis 30 orang, Jumat 20. Oke, itu kita jumlahkan 45 ditambah 40 ditambah A ditambah 30 ditambah 20 per harinya yaitu 5. Banyak hari ya, Senin sampai Jumat ya. Lalu ini 5 kita kalikan 41 diperoleh 205 sama dengan 45 ditambah 40 itu 85 ditambah 20 di 105 ditambah 30 ya 135 ditambah A. Jadi diperolehlah A sama dengan 205 dikurang 135 yaitu 70. Nah 70 lah ini. Baik, kita cek yang A. Jumlah pengunjung hari Senin sampai Jumat sebanyak 200 orang katanya. Oke, kita ternyata tadi kan dari rata-rata saja kan 41 ya kali 5. Ini 205 orang. Ya, ini total pengunjung. Nah, dari sini yang A jelas salah. Jadi kita disuruh nyari pernyataan berikut yang salah. Oke. Jadi opsinya adalah A. Mudah kan? Jika pada interval X di antara 0 dan N, luas daerah di atas kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dan di bawah garis X sama dengan setengah Y, sama dengan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dan di atas garis X sama dengan setengah Y, maka nilai N adalah titik-titik. Baik, sebelumnya kini kita ubah dulu ya, itu sama dengan ini ya. Kita ubah kali 2 kedua ruas, maka diperoleh Y sama dengan 2X. Oke, ini Y1, ini Y2. Kita cari titik potong antara kurva dan garis ya. Di Y1 sama dengan Y2. Y1 nya setengah X kuadrat sama dengan Y2 nya 2X. Lalu kita pindah ruas, setengah X kuadrat kurang 2X sama dengan 0 kali 2 diperoleh X kuadrat dikurang 4X, maka difaktorkan X dikali X kurang 4, diperolehlah X sama dengan 0, X sama dengan 4. Jadi kita lanjut sketsanya ya, kita buat sketsa ini. Ini grafiknya, kurva ya, kurva dari Y sama dengan setengah X kuadrat, lalu garis ini Y sama dengan 2X. Itu sketsanya kira-kira seperti ini ya, garis lurus ini ya, garis lurus ini Y sama dengan 2X.
Nah, jadi tadi ini 0, lalu di sini tadi titik potongnya X-nya 4 ini ya. Ini 4. Nah, yang dimaksud adalah ini. Kita ambil garis di sini. Ini N. Oke, sesuai dengan ini ya, 0 sampai N. Jadi luasnya ini dengan luasnya ini disebut sama. Maka N-nya berapa? Gitu kira-kira soalnya. Oke. Berarti kita hitung luasnya yang pertama, ini luas yang kedua ya. Artinya luas 1 sama dengan luas 2. Nanti kita hitung integral dari 0 sampai 4. Lalu ini yang di atas garisnya ya, D2X dikurang ini 2X dikurang setengah X kuadrat dx sama dengan integral dari 4 sampai N. Nah, yang di atas grafik kurva ya, berarti setengah X kuadrat dikurang 2X dx. Oke, kita integralkan ini, maka diperoleh X kuadrat dikurang setengah kali sepertiga jadi 1/6 X pangkat 3 dengan batas 0, 4 sama dengan ini 1/6 X pangkat 3 dikurang X kuadrat dengan batas 4 sampai N. Lalu kita substitusi batas atas ya. Ini 4-nya dulu. Jadi diperoleh 4 kuadrat itu 16 dikurang 4 pangkat 3 itu 64 kali 1/6 jadi 64/6 dikurang masukin 0, ini 0 ya. Lalu ini masukin N jadi 1/6 N pangkat 3 dikurang N pangkat 2 dikurang masukin 4-nya jadi 64/6 dikurang 16. Oke, selanjutnya kita perhatikan ini 16, ini negatif 16 habis ya 16-nya. Lalu ini negatif 64 dengan per 6 ya, negatif 64/6. Ini juga negatif 64/6 habis. Berarti kita tinggal peroleh yang ini ya, 1/6 N pangkat 3 dikurang N pangkat 2 sama dengan 0. Kita kali 6, maka N pangkat 3 kurang 6N pangkat 2 sama dengan 0. Kita faktorkan N pangkat 2 dikali N dikurang 6 sama dengan 0. Dari sini N sama dengan 0. Dari sini diperoleh N sama dengan 6. Maka yang memenuhi adalah C. Mudah kan?